Nggih, Prof. Untuk hari ini, kajian kita hari ini akan saya bahas pada materi yang sudah di-share kepada seluruh jamaah kemarin ya. Termasuk Mbak Alvina mungkin ya, mudah-mudahan sudah diberi ya, mendapatkan itu. Judulnya adalah tidur berselimut malaikat. Tidur berselimut malaikat. Iya. Ini tema yang hari ini ya, Prof? Iya, betul. Tidur berselimut malaikat. Nah, seperti apa ini? Jadi bagaimana kiatnya supaya kita ini waktu tidur ini kita ini didampingi. Bahkan itu disebut di dalam pakaian kita. Malaikat itu ada masuk di dalam pakaian kita untuk menemani kita. Masya Allah. Jadi ini hari ini temanya dulur yaitu tentang tidur berselimut malaikat. Ya. Masya Allah, ini sepertinya menjadi dambaan kita semua. Pengen tidurnya dalam kondisi yang tenang, damai, didampingi oleh malaikat. Ini ada kaitannya dengan buku kita Terapi Sholat Bahagia yang menyangkut buku tentang di halaman berapa, Prof? Tentang wudhu, bab wudhu, Mbak, tentang bab wudhu. Bab wudhu di buku Terapi Sholat Bahagia, bab wudhu. Iya, bab wudhu itu. Baik, kita mulai ya. Pertama saya mengucapkan selamat bekerja bagi yang bekerja, selamat menolong pasien bagi teman-teman dari tenaga kesehatan, selamat belajar bagi adik-adik yang sedang bersiap untuk belajar, dan selamat untuk berperang melawan kegelisahan bagi yang mendapatkan cobaan ataupun sedang sakit ataupun apa ya. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. Jadi saya ulang bahwa pagi hari ini kita berbicara tentang tidur berselimut malaikat. Tidur berselimut malaikat. Ya, kajian ini bersumber dari hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malak. Falam yastayqidh illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulanin fa innahu bata tahiran." Artinya, siapa yang tidur dalam keadaan suci. Suci di sini artinya berwudu. Berwudu, suci yang dimaksud di sini adalah berwudu ya, Pak? Iya, suci itu berwudu. Tapi juga tahiran itu juga diartikan dalam keadaan bertobat. Dalam keadaan bertobat. Itu berarti suci hatinya ya Mbak ya. Suci fisiknya. Siapa yang tidur dalam keadaan begitu? Walaupun dia sedang haid. Ya. Orang haid tetap wudu toh. Segala apapun kondisinya tetap. Ya, orang nifas pun juga. Nifas baru melahirkan pun itu ya wudu. Tidurnya itu wudu. Siapa yang tidur seperti itu, bata fi syi'arihi malak, maka malaikat ada di dalam pakaiannya. Di dalam pakaiannya. Enak toh bahwa, dan malaikat itu bukan malaikat siksa, tapi malaikat rahmat toh. Malaikat rahmat. Didampingi malaikat. Dan tidak hanya dekat, tapi ada di dalam pakaiannya. Ya seneng loh Mbak. Ya, seneng. Falam yastayqidh illa qala al-malak. Maka orang itu tidak bangun dari tidur kecuali malaikat mendoakan. Artinya setiap orang itu bangun dari tidur, malaikat berdoa, Allahumma ighfir li 'abdika fulani. Ya Allah, ampuni orang ini. Ini hambamu.
ampunilah dia, fa innahu bata tahiran. Sebab dia tidur dalam keadaan suci. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa setiap orang itu bergerak. Ya. Mungkin asalnya menghadap sini, kemudian gerak sini, gerak sini. Nah, setiap gerak itu didoakan malaikat. Masya Allah. Seneng toh Mbak. Nah ini kan tidur berselimut malaikat. Jadi malaikat itu ada. Lah kalau begini apa mungkin bisa disantet ya? Nah itu Prof. Loh, iya apa toh, ini menjadi salah satu usaha kita untuk menghindari hal seperti itu? Toh. Apa berani jin melawan? Apa berani jin itu melawan orang yang di situ dikawal malaikat? Ya toh, disantet, ditenung, diguna-guna ya. Kemudian ada setan yang mengganggu sebagainya. Ini berarti salah satu cara kita untuk bisa tidur dalam kondisi yang didampingi malaikat ini. Iya betul. Bersuci ya Prof, dengan wudu. Oh ya wudu. Jadi bagi yang haid tetap aja wudu. Wudu ya itu. Inilah ibadah yang amat mudah. Mudah toh Mbak. Sederhana. Iya toh? Sederhana. Tanpa biaya. Iya toh? Tapi luar biasa manfaatnya. Masya Allah, apa itu Prof? Kemuliaan dari... Iya, satu kesehatan. 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 Kemudian ketenangan batin. Nah, dirahmati Allah. Terus kebahagiaan dan keselamatan. Tidak hanya itu, orang tidur ini rohnya itu pisah Mbak. Prof. Jadi tidur itu adalah mati sementara. Karena roh itu berpisah. Lah rohnya orang yang dalam keadaan berwudu, ya. Walaupun mohon maaf setelah hubungan suami istri Mbak ya, itu. Tidak mandi ya, tidak mandi. Tapi itu dianjurkan wudu. Tetap diperbolehkan ya Prof, Loh iya dianjurkan, bukan boleh. Jadi Mbak Elvina setelah kumpul sama suami, tidak mandi ya, tidak mandi. Lalu wudu, dianjurkan wudu itu. Dianjurkan wudu. Lalu tidur. Maka roh kita itu bersujud kepada Allah. Kalau tidak wudu tidak sujud. Nah itu. Jadi roh kita ini kemudian karena kita dalam keadaan suci, rohnya ini keluar dalam keadaan suci, maka roh ini punya hak untuk bersilaturahim dengan rohnya para nabi. Rohnya para aulia, ya, wali-waliullah atau kekasih Allah, para syuhada, para keluarga nabi, para sahabat. Karena roh ini keluar dalam keadaan suci, ya pantaslah dia bertemu dengan orang-orang yang suci. Ini syaratnya wudu tadi itu, syaratnya harus wudu. Syaratnya wudu, terus tadi juga bertaubat ya Prof? Ya pasti. Itu istighfar gitu? Iya kan. Pamit bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, saya ini akan memulai tidur dengan bismillah. Dan andaikan saya mati, saya juga memulai dengan bismillah. Bagaimana kalau setelah berkumpul dengan pasangan kemudian mandi dulu? Ya tambah bagus. Tambah baik. Berarti sudah lepas dari hadas kecil dan lepas dari hadas besar. Lepas dari hadas besar. Setelah umat. Maka mulai hari ini ya, gitu. Kita mohon kepada Allah untuk saya, Mbak Elvina, Mas Hilmi, seluruhnya lah, gitu, seluruh pendengar ini, kita mohon pada Allah bisa diistiqomahkan. Ingat, ini tidak wajib.
Tidak wajib tapi dianjurkan ya, iya, Prof. Jangan merubah lah. Saking semangatnya kemudian sepertinya itu wajib, jangan. Okay. Sebab Aisyah itu pernah ditanya. Okay. Nabi kalau sudah berhubungan dengan istrinya, dengan engkau Aisyah, apakah Nabi itu mandi dulu baru mandi dulu baru kemudian wudhu dan tidur, ataukah hanya wudhu saja? Nah, dijawab oleh Aisyah, ya Nabi itu kadang-kadang iya kadang tidak. Itu. Makanya sunnah. Berarti ini disunahkan ya, Prof? Sunnah. Jadi kalau ada orang tidak begitu jangan diolok-olok. Jangan dipandang sinis, jangan disindir-sindir. Nah kalau Anda menyindir-nyindir berarti berubah atau jadi akhirnya sunnah menjadi seolah-olah wajib dan itu berdosa. Kan tidak benar itu. Dan Nabi sendiri begitu. Mengapa ditakdirkan Allah seperti itu? Nabi melakukan seperti itu. Ya supaya umatnya besok tidak terbebani gitu loh. Kalau Nabi mau langsung terus sepanjang hidupnya, lah maka bisa menjadi wajib nanti. Berarti ini dari kisah Rasulullah tadi menggambarkan kalau kita dalam kondisi mau tidur dianjurkan untuk berwudu ya, Prof. Dan itu pesan dari tadi jenengan tadi, kondisinya apapun. Iya, jadilah berhadas kecil atau besar. Tetap haid, lagi nifas, berhubungan setelah hubungan dari suami istri, yaitu sebaiknya memang mandi dulu baru tidur. Sebab malaikat rahmat itu memang nggak seberapa tertarik untuk ada di sebelahnya orang yang itu. Maka solusinya, maka minimal itu adalah minimal itu membersihkan kemaluannya. Ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Aisyah cerita lagi. Idza arada ayyanam wa junub ghasala farjahu wa tawaddaa lis-shalah. Kata Aisyah, Nabi itu kalau mau tidur, padahal beliau setelah hubungan dengan saya, itu. Tadi kan saya katakan, kadang tidur, kadang wudhu saja, kadang mandi dan itu. Jadi kadang-kadang ya beliau tidak mandi, beliau tidak mandi, coba membersihkan kemaluannya, dibersihkan. Ya. Kemudian wudhu seperti wudhu sholat itu. Bukan sholat loh, karena orang junub kan tidak boleh sholat. Wudhu seperti wudhu sholat itu persis, tidak ada bedanya. Gitu. Jadi tidak harus, tapi ini wajib. Apa itu sunnah saja. Meskipun sunnah, tapi ini memberikan banyak kemuliaan ya, Prof. Nah iya, atau satu, Mbak ya. Makanya di sini saya tulis ya. Mbak belum dapat kiriman ini ya, belum ya? Belum, Prof. Oh gitu. Nanti silakan minta Mbak Zahro ya. Oh, okay. Supaya nanti bisa dikirim setiap hari. Mbak Zahro tadi itu loh, 081231304333 itu, ya. Makanya di sini saya katakan sebelum tidur bersihkan gigi, ya. Cucilah muka, tangan dan kaki dengan sabun yang harum. Nah, kuman itu bersihnya kan dengan sabun, toh, Mbak. Ya kan gitu. Maaf saja ya, kalau tangan kita tidak bersih, waktu tidur kan kita tidak bisa ngontrol, Mbak. Ternyata itu kita pergunakan untuk memegang mata, ya. Kemudian garuk bisa aja ke mulut dan sebagainya, kan berarti berbahaya. Berbahaya berarti. Makanya kemudian itu bersih ya. Jadi kan sehat toh. Makanya Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, dua toh. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan bersuci. Itu loh, Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan bersuci. Nah, misalnya orang yang bertobat dan bersuci. Tobat dan bersuci. Jadi bersuci itu. Yang suci seneng loh. Jangan nunggu ada COVID lah.
di tangannya dicuci dengan sabun. Ya. Murah toh Mbak sabun toh? Sabun kan murah. Ya, harum, masya Allah. Tangan, kaki harum. Lah harum itu ternyata satu membersihkan kuman, yang kedua malaikat itu senang kepada yang harum-harum. Makanya orang sholat menggunakan parfum dan tidak itu beda. Nggih, semakin harum bukan semakin harum nanti tambah karu-karuan nanti ya. Ya, jika dia harum maka malaikat itu senang. Jangan sampai malaikat kepelkiin tuh. Ya. Malaikatnya ngeblak pingsan gara-gara ketiak Anda atau bau mulut Anda. Gitu ya. Jadi kan bersih, menyenangkan pasangan, menyenangkan malaikat. Masya Allah. Itu tidak cukup. Lalu ditambah lagi dengan cuci muka ya, tangan, kaki dan sabun yang harum. Tidakkah ini menyehatkan dan menyenangkan pasangan Anda? Ya tahu Mbak. Nah kalau Mbak Elvina atau Mas Hilmi tidur dalam keadaan mulutnya masih berbau jengkol, ya tahu Mbak Hilmi, ya tetap tidak senang. Nah, menyenangkan malaikat, menyenangkan pasangan, pahala semua ini ya. Tapi sekali lagi jangan dimarahi ketika orang tidak melakukan ini, kan hanya sunnah. Tapi kan enteng toh ini. Enteng. Terus didampingi malaikat. Siapa tahu bahwa masalah-masalah hidup Anda yang ruwet, yang selama ini tidak ada yang selama ini tidak ada solusi. Siapa tahu bahwa saat itulah kemudian Allah mendoakan dan kemudian kita memperoleh solusi. Nah, kemudian setelah dibersihkan kaki dan semuanya itu, lanjutkan kemudian berwudu. Sebelum memejamkan mata, lalu setelah wudu, kemudian sebelum memejamkan mata, bertobatlah. Karena kita pamit kita mati loh Mas Ilmi. Waktu tidur itu? Iya, mulai mati memang. Okay. Makanya di dalam Quran itu menyebut tidur itu kematian. Tidur itu kematian. Ruhnya itu berpisah. Ya. Nah, nanti saya katakan ruh ini berpisah kemana? Tempatnya di mana? Gitu loh. Tempatnya di mana? Ternyata kalau ruh itu tempatnya waktu keluar tadi itu berwudu, maka ruh ini akan mencari tempat-tempat yang suci. Masya Allah. Bahkan itu bersujud kepada Allah. Ruh. Iya. Sekali lagi ya, saya ini Nabi saja begitu, maksudnya kadang iya kadang enggak toh. Kadang iya kadang. Ya. Tapi saya kalau setelah menjelaskan begini kemudian semangat lagi. Ya. Semangat lagi. Tapi udah lama enggak menjelaskan, kumat lagi, kambuh lagi. Ya gitu. Inilah pentingnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Hendaklah kamu itu senang mencari orang yang mau menasihati kamu. Hendaklah kamu itu punya ilmu untuk menasihati orang. Faqitu syai'i la yu'tihi, kata Imam Syafi'i. Faqitu syai'i la yu'tihi. Ya, jadi orang yang bukan Imam Syafi'i ini, kata-kata mutiara bahasa Arab aja. Faqitu syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Maka sudah tahu begini disampaikan. Saya tadi sebelum kesini anak-anak baca surat Al-Kahfi, surat Yasin yang saya sampaikan. Ini nanti saya akan menjelaskan ini. Oh, iya, menjelaskan ini nanti. Doakan ayah bisa begitu. Saya doakan anak-anakku bisa, istriku bisa. Ayo kita saling mendoakan dan ayo bersama-sama. Hubungan harmonis. Ulah tuh, subhanallah Mbak. Nah, sekarang gigi itu mahal loh Mbak kalau berobat itu. Ya. Kalau kita sampai implan dan sakit Mbak, di bor itu sakit tuh. Suara ngeri. Saya langsung Allah masya Allah. Nah itu antara lain kan kerusakan gigi kan akibat kita tidur dalam keadaan yang tidak bersih. Ya, jadi memang Allah itu mencintai kebersihan. Malaikat juga mencintai kebersihan. Nah, supaya kita dekat dengan yang mencintai itu, ya lakukan sesuatu yang menyenangkan, gitu loh. Yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin di dalam Al-Qur'an itu, ya. Nah, lalu bertobat, astagfirullahaladzim. Ini saya tulis tahu ini Mbak. Lalu setelah memejamkan mata tadi itu, sebelum memejamkan mata, sekaligus mohonlah bantuan Allah agar esok hari tidak mengulang kesalahan yang sama. Ya Allah,
saya pamit ya. Iya. Nah, pamit. Nah. Tidakkah ini menyucikan batin? Tidakkah ini memberi ketenangan batin? Tidakkah ini membahagiakan? Saat itulah malaikat berada persis di sebelah Anda, bahkan menyatu dengan Anda. Masya Allah. Ya, menyatu dengan Anda. Lalu ketika Anda bangun, ya, malaikat utusan Allah itu memohonkan ampunan. Ya Allah, ampunilah. Jadi bisa saja ada dosa kita yang kita tidak mampu kita hapus dengan istighfar. Itu Mas Ilmi ya. Itu kita didoakan malaikat. Lah malaikat kan tidak pernah berdosa tuh Mas Ilmi. Betul. Ya, tuh. Jadi malaikat tidak pernah berdosa. Jadi coba sekarang kita ini, loh hanya sederhana ini loh. Betul. Ya toh. Saudaraku, tidakkah ini mencerahkan masa depan? Jika dosa adalah lorong kegelapan, maka istighfar malaikat adalah sebuah harapan. Masya Allah. Tolong diulang lagi Mas Ilmi. Ya. Jika dosa adalah lorong kegelapan, maka istighfar malaikat adalah sebuah harapan. Masya Allah. Ya toh. Jadi kalau celah-celah untuk mohon maaf Iya, kepada toh, Allah itu. tertutup barangkali. makanya nanti silakan dibaca di buku Sukses Belajar Meraih Terapi Sholat. Itu ada namanya wudhu inspiratif. Wudhu inspiratif halaman 2 sampai 10 ya. Buku putih itu loh ya, buku Ya. putih. Ya. Kemudian buku Terapi Sholat Bahagia bab wudhu bab 39 sampai 42. Jadi wudhu yang enggak konsentrasi saja diberi nilai ini Mas ini. Wudhu pokoknya ya wudhu saja. Ya, tidak dalam renungan. Tidak pakai renungan. Itu sudah diberi bos ini. Apalagi. Ya. Maka tobat tadi itu berarti menyatu. Pada saat wudhu itu sudah bertobat. Karena setiap anggota badan yang kita basuh itu kita mintakan ampunan kepada Allah. Ya. Nah kalau ini dilakukan ya selama setahun Mas Ilmi, apakah mungkin orang tidak berubah jadi orang baik? Apakah orang ini tidak punya masa depan kalau setiap malam didoakan malaikat? Masya Allah. Pasti kok. Iya toh. Tapi ingat, ini sunnah. Tidak wajib. Kita tidak boleh mengkritik orang yang tidak melakukan. Ya. Nggih. Tapi kita menganjurkan, tapi jangan mengkritik, jangan sinis. Ya. Tidak Jangan boleh kita ngomong, mengkritik, jangan sinis. lah ini ajaran Rasulullah. yang bagus Rasulullah kan tidak dikerjakan. Lah Rasulullah tidak mempersoalkan kok, kamu mempersoalkan. Paham? Nggih, Bro. Kalau Anda ngomong begitu seolah-olah itu wajib. Kemudian Rasulullah tidak suka. Wong Rasulullah mengatakan sunnah itu ya kalau dikerjakan ya baik. Kalau enggak ya tetap enggak apa-apa. Nah, itu. Jadi, Prof, tadi pada saat berwudu ini kan sering kali, punten, setelah berwudu itu kan bersama istri kadang-kadang tersenggol. Ada aliran itu, ada marhad itu yang mengatakan bersenggol sama istri batal. Ah, gampang Kemudian nanti. ada lagi ketika setelah wudu sebelum tidur pulas itu kentut. Iya. Apakah harus Nanti setelah ini mengulangi Mas lagi? Dino ya. Oh, Setelah, iya. iya, Oh, gitu. setelah ini akan saya jelaskan. Saya jelaskan Siap. ini penyakit lansia itu B9. 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 Apa itu dulur B9? Nanti Saya, akan saya jelaskan. saya mungkin pertama bisa beser paling enggak. Salah satunya itu mungkin di sini. Nanti setelah ini ya. Oke, kita baik, Dulur. lanjutkan.